tentunya banyak pengorbanan dari banyak orang, banyak usaha-usaha yang dilakukan oleh tim sukses dan lain sebagainya, sehingga BEM Universitas Sumatera Utara pun bisa menduduki posisi strategis di Indonesia gitu ya, di kalangan aktivis, yaitu menjadi koordinator pusat BEM seluruh Indonesia. Halo semuanya, selamat datang di Pods BEM, obrolan seru, pikiran baru. Seperti biasa, di sini kita akan ngobrol-ngobrol seru soal isu-isu kampus dengan mahasiswa-mahasiswa inspiratif. Kali ini kita kedatangan sosok yang sangat ditunggu-tunggu nih, dan banyak dibicarakan di kalangan mahasiswa Indonesia. Seorang pemimpin muda yang telah membawa semangat perubahan ke level nasional. Beliau merupakan koordinator pusat BEM seluruh Indonesia tahun 2025 yang baru saja ikut serta dalam rapat kerja nasional BEM SI di Lampung. Kemudian turun langsung dalam demo puncak Selamatkan Indonesia pada 31 Agustus 2025 hingga akhirnya diundang untuk bertemu dengan Menteri Sekretaris Negara di Istana untuk menyampaikan tuntutan 17+8 mahasiswa Indonesia. Langsung aja mari kita sambut narasumber kita, Ketua BEM USU 2025, Bang Muzamil Iksan. Halo Bang. Halo. Gimana nih Bang kabarnya? Alhamdulillah sehat, baik. Kita senang banget Abang bisa berhadir di sini karena jujur banyak yang penasaran gimana sih perjalanan seorang mahasiswa dari Fakultas Pertanian jurusan Peternakan Stambuk 2021 bisa memimpin BEM USU dan kemudian dipercaya sebagai koordinator pusat BEM seluruh Indonesia. Jadi Bang, gimana nih perjalanan Abang mulai dari awal sampai nih di saat ini? Ya, alhamdulillah ya. Awalnya sebenarnya ini adalah takdir Tuhan, gitu kan? Takdir Tuhan yang membawa kita sampai jauh di sini ya. Tentunya banyak pengorbanan dari banyak orang, banyak usaha-usaha yang dilakukan oleh tim sukses dan lain sebagainya. Hingga BEM Universitas Sumatera Utara pun bisa menduduki posisi strategis di Indonesia gitu ya, di kalangan aktivis, yaitu menjadi koordinator pusat BEM seluruh Indonesia. Ya dulu saya sebagai wakil ketua BEM sebelumnya, wakil ketua BEM fakultas. Kemudian ketika sudah ada desas-desus Pemira, kita coba bangun tim gitu ya, bangun tim dengan teman-teman, kemudian berkoalisi lah dengan wakil FIB. Setelah berkoalisi, ya kita bangun strategi untuk bagaimana bisa merekrut suara yang banyak, karena sistem Pemira kita kan sistem pemilihan secara langsung ya, melalui kertas kemudian dipilih gitu. Alhamdulillah kemarin tuh kita mendapatkan suara kurang lebih 2.200-an lebih gitu, 2.200-an. Sebenarnya unggul dari 3 calon, walaupun ada dinamika, ya namanya juga suatu proses ya, pasti dinamika itu selalu ada, selalu didatangi oleh dinamika kita, tetapi ya takdir sudah menakdirkan kita untuk memimpin, dan ya alhamdulillah mungkin sekitar 2.200-an percaya sama kita untuk memimpin dan mengembalikan marwah BEM USU ke arah yang lebih baik lagi, seperti itu. Ya tentunya ya memang banyaklah kontribusi dari teman-teman di mahasiswa Universitas Sumatera Utara dari lintas fakultas, seperti itu. Jadi berarti dari penjelasan Abang tadi, teman-teman udah tahu nih gambaran dari awal Abang gimana bisa terjun ke dalam hal ini. Jadi Bang, kita masuk nih ke obrolan inti kita. Mungkin awal-awal kita bahas perjalanan gerakan mahasiswa yang Abang jalanin beberapa bulan lalu ya Bang, yang menjadi sorotan nasional nih. Kita mulai dari awal Munas sampai akhirnya Rakernas BEM SI Lampung. Mungkin bisa diceritain Bang gimana awalnya? Ya mungkin kita lanjut ya, tadi ceritanya sampai dengan kita Pemira, kemudian selang kalau nggak salah sekitar sebulan 2 bulan itu kita mempersiapkan untuk bermain di kancah nasional. Makanya kita niat dari awal itu USU untuk di Indonesia, artinya kita pengen membawa BEM USU ini lebih dikenal dan lebih memiliki dampak di negara kita tentunya gitu ya. Kemudian disitulah kita di akhir bulan Juni kita melaksanakan Munas di IPB. Saat itu berkumpullah seluruh mahasiswa dari Papua sampai dengan Sabang, Aceh, itu berkumpul. Kita
ya selain di situ agendanya adalah pelaksanaan LPJ, kemudian setelah itu kita melakukan pemilihan. Nah, mungkin jauh sebelum itu kita sudah mempersiapkan terlebih dahulu. Kalau tadi kita bicara tentang Pemira USU, kita mengkonsolidasikan mahasiswa USU, tapi ketika kita koordinator pusat untuk mencalonkan menjadi koordinator pusat, saya berasal dari kinerja kawan-kawan di Sumut dulu. Mungkin kita banyak ada dari Universitas Unimed, kemudian ada UIN, ada PTKI, ada Polmed, ada Quality, ada LP3I dan lain sebagainya. Inilah kita sama-sama untuk menyatukan visi dulu, bahwasannya Sumatera Utara ini harus ada yang menjadi tokoh, ada yang menjadi tonggak pergerakan di nasional, karena sejarahnya belum pernah Sumatera Utara itu berkecimpung di dalam BMSI memiliki jabatan strategis menjadi korpus. Makanya kita coba satukan misi, satukan tujuan, kita baca peluang, dan kita usahakan bersama-sama. Pada saat itu kita lakukanlah roadshow ke wilayah Sumbagut dulu gitu kan, untuk menginformasikan bahwasannya BEM Universitas Sumatera Utara ingin memberikan dampak yang lebih luas lagi untuk menjadi koordinator pusat. Sehingga setelah dari situ kita balik lagi ke Medan, kemudian kita persiapkanlah amunisi kita, baik itu dari segi pemikiran, kemudian amunisi untuk keberangkatan dan lain sebagainya, itu kita siapkan bareng-bareng sama teman-teman. Kemudian berangkatlah kita ke Munas IPB. Nah, pada saat itu ya karena di situ ada sekitar 100 lebih kampus yang berhadir, ya tentunya untuk menyatukan dalam satu pemikiran, satu visi itu juga berat ya. Ya tentunya kita membagi tim, masing-masing punya tugas lah. Satu mungkin ke wilayah Sumbaksel, wilayah Aceh, kita kan ada 8 wilayah yang lain lah, untuk mempercayain bahwasannya BEM USU ini layak dan pantaslah menjadi koordinator pusat BEM seluruh Indonesia. Kita juga sembari banyak belajar untuk memantaskan diri kita menjadi pemimpin gerakan di nasional. Ya tentunya sebenarnya berat ya untuk melaksanakan ataupun menerima jabatan ini gitu. Ini kan bukan sekedar jabatan yang diemban, tapi ini adalah sebuah anugerah ataupun sebuah yang Allah berikan untuk BEM Universitas Sumatera Utara lebih berkembang dan lebih bermanfaat lagi untuk banyak orang ketika menjadi koordinator pusat. Kemudian kita ya berdinamika, berdialektika, sampaikan visi misi, menjadi ketua dan koordinator pusat gitu kan. Kemudian ya kita mempercayai lah orang lain. Kita sama sekali nggak ada nilai-nilai materi yang kita jual gitu kan. Kita nggak membayar orang, kita tidak memberikan angin-angin segar gitu kan, bahwasanya pilih saya, nanti saya setelah ini kasih berapa juta gitu untuk BEM. Nah, nggak gitu, tapi kita paparkan apa gerakan langkah kita ke depan. Kita gerak sama-sama, gerak atas nama rakyat, apapun itu permasalahannya kita gerak atas nama rakyat gitu kan. Kita ada beberapa koordinator isu, koordinator wilayah. Karena kan aliansi BEM seluruh Indonesia ini adalah gerakan kolektif mahasiswa. Ya kita nggak tahu kampus-kampus swasta yang mungkin mohon maafnya kurang terdengar, tapi ketika masuk BEMSI ya mereka aspirasinya bisa sampai ke nasional gitu kan, dengan adanya aliansi BEM seluruh Indonesia ini. Yaitu tugasnya koordinator pusat mengkonsolidasikanlah kawan-kawan yang ada di seluruh Indonesia yang tergabung di dalam BEMSI, untuk bagaimana bisa memberikan dampak ataupun suara-suaranya melalui kita mungkin yang di pusat untuk disampaikan gitu, disampaikan baik itu dalam metode aksi ataupun dalam metode diplomasi ataupun audiensi dan lain sebagainya. Banyak sebenarnya yang bisa kita lakukan ketika akses kita hari ini lebih mudah mendapatkan di pusat gitu kan. Mungkin kalau dulu kita masih menjadi ketua BEM USU, belum tentu BEM Universitas Sumatera Utara bisa menyampaikan secara langsung kepada DPR, kepada presiden dan sebagainya. Nah, itu yang ingin kita berikan kepada masyarakat luas, terutama ya kita melihat Universitas Sumatera Utara itu sudah baik gitu. Tinggal kita mungkin ada yang kurang baik, itu kita perbaikin. Dan kita kan melihat sebenarnya BEM Universitas Sumatera Utara itu kan 2 periode belakang mengalami sebenarnya penurunan demokrasi gitu kan, dualisme gitu kan, selama 2 periode dualisme. Makanya kita coba melakukan perubahan-perubahan besar sehingga niat baik kita ini ya alhamdulillahnya bisa terrealisasikan menjadi koordinator pusat. Kemudian ya berjalannya waktu kita memilih
koordinator-koordinator wilayah baru, memilih koordinator isu sebanyak ada 13 koordinator isu yang kerjanya adalah fokus menanganin isu-isu krusial yang ada di tengah-tengah masyarakat. Kemudian after dari Munas itu sekitar 2 bulan kita melaksanakan rapat kerja. Ya biasa ya, namanya organisasi, aliansi. Ya setelah kita pengukuhan, setelah kita terpilih, maka langkah selanjutnya kita tentukan arah gerak kita kemana ini, arah gerak kita ke depan kemana. Itulah kita berkumpul di dalam forum-forum Rakernas, Rapat Kerja Nasional. Ya di situ ketika dilakukan Rakernasnya di Lampung ya, tuan rumahnya Universitas Lampung. Ya di situ kita membahas tentang masing-masing koordinator isu dan koordinator wilayah, tupoksinya gimana, gitu kan. Misalnya koordinator wilayah, apa yang menjadi isu strategis yang akan dikawalnya selama 1 tahun ke depan. Kemudian gitu juga koordinator isu, kita ada isu lingkungan. Nah terkait dengan isu lingkungan, apa yang menjadi prioritas selama ke depan? Apalagi koordinator isu politik, HAM, koordinator isu kesehatan, koordinator isu maritim, koordinator isu agraria dan lain sebagainya. Ada 13, yaitu sama-sama membentuk dan memaparkan bagaimana mereka bisa membawa isu-isu strategis dan mengkawal selama 1 tahun. Ya mungkin tentunya selama 1 tahun ya sangat singkat gitu, tapi setidaknya kita bisa melakukan hal yang terbaik sekecil apapun itu untuk bisa lebih dirasakan gitu. Presma-presma yang ada di wilayah yang bergabung di BEMSI berkumpul untuk menyatukan visi yang sama. Kalau tadi di Munas itu masih visi dan misi saya gitu ya, visi dan misi Universitas Sumatera Utara BEM USU untuk diflorkan ke teman-teman BEM yang ada di Indonesia. Kemudian di Rakernas visi itu kita realisasikan ke teman-teman. Jadi apa yang menjadi tupoksi dari koordinator isu dan koordinator wilayah diselaraskan dengan visi misi koordinator pusatnya supaya ya berjalannya on the track gitu kan ya. Walaupun ketika dalam perjalanannya ada isu-isu nasional yang sifatnya tiba-tiba datangnya segala macam, ya kita bergerak gitu atas nama rakyat dan bergeraknya secara taktis gitu kan. Jadi bukan hanya program-program kerja yang sudah dirancang aja yang dilaksanakan, tapi isu-isu taktis juga kita respon dengan ya dengan baik lah, dengan semampu kita untuk menyuarakan baik itu di lapangan ataupun secara diplomatis gitu. Gimana nih Bang suasana Rakernas pada saat itu? Ya, kalau suasana Rakernas lebih tenang dibanding Munas. Kalau Munas kan tegang ya. Nah, kita di situ memilih koordinator pusat, perebutan gitu kan. Tentunya banyak yang mau jadi koordinator pusat ini kan, banyak dari BEM-BEM yang lain banyak. Nah, itu lebih panas di Munas. Nah, kalau di Rakernas sebenarnya momentumnya lebih memang selain dengan kita mengkonsolidasikan kawan-kawan untuk menyatukan visi misi, kita juga menyambung silaturahmi kembali gitu, penguatan kepada teman-teman bahwasanya ya aliansi ini bukan sekedar kita melaksanakan proker, tapi ya tentunya relasi juga bisa kita dapatkan. Kita cuman 1 tahun loh di BEMSI, 1 tahun di BEM Universitas juga selama 1 tahun, singkat gitu, tapi after dari sini yang kita harapkan, kita mengenal dengan presma-presma lain, pengurus-pengurus BEM-BEM lain. Ya after dari BEM, after dari kampus, kita bakal bertemu di dalam ruang-ruang kolaborasi yang lebih besar lagi. Bang, kita flashback dikit nih Bang, dari yang Abang ikuti yang terjadi pada 31 Agustus 2025 ketika ribuan mahasiswa dari berbagai daerah berkumpul di Jakarta dalam aksi besar bertajuk Selamatkan Indonesia. Bisa diceritain nggak Bang suasana pada saat itu gimana? Ya itu sebenarnya kan dampak ataupun runtutan kejadian aksi akhir Agustus sampai dengan awal September. Kita melihat teman-teman bahwasannya kemarahan rakyat di akhir Agustus itu membludak gitu kan, dengan isu tajuk bubarkan DPR. Ya walaupun dalam tanda kutip di balik ini semua ada siapa dalangnya dan lain sebagainya, tapi saya melihatnya jangan kepada siapa dalangnya dulu, tapi ini bentuk kemarahan rakyat, kemarahan masyarakat karena sudah terlalu banyak kita dipertontonkan dengan
keburukan-keburukan ataupun kesalahan-kesalahan yang dilakukan anggota dewan, anggota DPR yang notabene-nya katanya mewakili suara-suara rakyat, tapi nyatanya banyak mereka berbicara di media aja menyepelekan rakyat, menyepelekan isu-isu yang berdampak dengan masyarakat, terus melakukan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan mereka ataupun menguntungkan oligarki mereka. Marahlah ini masyarakat gitu kan, melihat kejadian ataupun apa yang sudah dilakukan pemerintahan hari ini terhadap masyarakatnya. Sehingga ketika akhir Agustus itu, tepatnya mungkin seruannya tanggal 25 segala macam itu, sama sekali tidak ada yang mengkonsolidasikan ataupun mengelit suatu gerakan itu. Jadi benar-benar hadir mereka tuh berbondong-bondong ke DPR, ya menyampaikan gitu aspirasi, nggak ada komando, nggak ada ini segala macamnya. Ya akhirnya terpecah belah. Ya mungkin saat itu beberapa mahasiswa tidak membawa nama aliansinya, tetapi ikut bergabung bersama masyarakat. Tidak bergabung atas nama BEM ataupun atas nama instansinya, tapi melebur bersama masyarakat, buka almed. Artinya momen-momen itu adalah momen bagaimana kita sebagai mahasiswa melebur kepada masyarakat untuk memperjuangkan hak-hak kita semua. Jadi bukan lagi tentang BEMSI, bukan lagi tentang BEMNUS, bukan lagi tentang BEM USU, BEM UGM, Undip dan lain sebagainya, tapi ini tentang masyarakat, tentang rakyat yang memang sudah resah. Kita bergabung bersama melebur. Oh iya, walaupun kita tidak membawa nama embel-embel, ya tapi itu minusnya adalah tidak terkonsolidasikan secara utuh dalam gerakan-gerakan yang dilakukan pada hari itu. Kemudian itu kan 25 Agustus, lanjut kalau nggak salah 29 Agustus yang puncaknya itu kan meninggalnya Afan Kurniawan, almarhum Afan Kurniawan, Gojek, pengendara ojek yang dilindas akibat demonstrasi gitu kan, dilindas dengan mobil taktis, yaitu membuat kemarahannya semakin memuncak. Kemarahannya semakin memuncak, kemudian ya masyarakat melihat, wah ini aparat sudah lebih represif terhadap rakyat untuk menangani demo, sehingga ya kejadian mobil taktis itu menabrak itu kan ya walaupun itu kebetulan, tapi sudah sangat-sangat mengkhawatirkan. Bukan itu aja sebenarnya, banyak ya, mungkin ketika aksi disiram gas air mata, ditembakin dan lain sebagainya sehingga membuat luka. Cuma kan yang kelihatan kan cuma yang terlindas saja, tapi orang-orang yang di balik situ yang kena akibat demonstrasi yang meninggal dunia juga tidak terlihat di media, tidak terframing, tapi namanya ada sebagai korban dari aksi demonstrasi. Artinya masyarakat, mahasiswa itu melihat tragedi ini, kita dalam menyuarakan pendapat malah diperlakukan seperti ini, ada yang meninggal. Masa kita untuk merubah suatu permasalahan mesti ada lagi orang ataupun korban-korban yang meninggal, korban-korban yang berjatuhan. Masa mau kita lagi kembali ke 98? Tapi pada nyatanya pemerintah hari ini masih memperlakukan akan hal itu yang sangat kita kecewakan. Nah, pada akhirnya setelah kejadian itu memuncaklah ada pembakaran di fasilitas umum, kemudian aksi demonstrasi non-stop 24 jam di depan-depan kantor polisi, di depan-depan Polres, Polda, apa segala macam. Kalau di pusat di Mabes, itu terus-terusan aksinya 24 jam, itu ada aja yang membakar apa segala macam. Itu kan walaupun memang bukan menjadi kita menormalisasi akan hal itu, tapi ini kita lihat dulu apa yang menjadi permasalahannya ya. Permasalahannya itu diselesaikan, bukan malah orangnya yang ditangkap, yang apa-apa ditangkap, ditanyakin dan lain sebagainya, tapi bukan untuk dipenjarakan. Tapi seharusnya pemerintah itu melakukan integrasi dan tanyakan apa yang menjadi persoalan dan apa solusinya, dan lakukan apa yang menjadi solusi tadi. Pemerintah seharusnya seperti itu. Nah, kemudian setelah itu hadirlah pemerintah gitu ya, hadir, diundang tokoh-tokoh agama, kemudian setelah itu diundang mahasiswa ke dalam gedung DPR, seluruh mahasiswa tuh, perwakilan-perwakilan lah, pimpinan-pimpinan aliansi diundang, kemudian diundang juga ke istana. Ya kita sebenarnya menerimalah secara positif. Ya sebenarnya ini kerjaan mereka. Kita bukan mengapresiasi tinggi, tapi ini sebenarnya kerjaan mereka menerima aspirasi gitu.
ya selama ini kemana mereka gitu kan. Maka kemarin dikumpulkan kita sampaikan aspirasi kita secara langsung kepada mereka, semua bawa tuntutan walaupun memang begitu banyak tuntutan ataupun permasalahan yang ada di negara kita. Kemudian di istana juga seperti itu, kita ditemuin dengan Menteri Sekretaris Negara, Menteri Pendidikan Tinggi dan Wakil Menteri Sekretaris Negara. Tapi sampai dengan saat ini, apa coba yang sudah dilakukan oleh pemerintah dari penyampaian aspirasi Agustus kemarin? Reformasi Polri sampai sekarang belum selesai. Kemudian apalagi permasalahan di DPR. Ya, orang-orang yang bermasalah kemarin dalam segi penyampaian di publiknya, penyampaian informasi di publiknya, sampai sekarang hanya diskors, bukan menjadi, kan tuntutan kita kan kemarin dipecat, tapi malah diskors. Artinya saya ngerasa Agustus kemarin aspirasinya sampai sekarang belum ada yang terlaksana, terjalankan oleh pemerintah hari ini. RUU KUHAP tiba-tiba disahkan, setelah kemarin dijeda hilang, tiba-tiba muncul pengesahan. Nah, artinya janganlah sampai terjadi lagi tragedi-tragedi membuat nyawa bertumpahan lagi untuk hanya menyampaikan aspirasi lagi ketika aspirasi masyarakat itu tidak didengarkan. Nah, kemudian setelah adanya pertemuan itu, kita tetap, bukan berarti ketika kita dipanggil DPR, kita dipanggil istana, walaupun ketika di istana itu saya ngerasa di dalamnya gak konkret dalam segi pembahasan, saya wall out di dalam situ. Kemudian saya keluar, saya lanjut ke Metro TV gitu ya, karena saya rasa di DPR kemarin cukup, karena pembahasan di istana itu konteksnya sama dan lagi-lagi ya menyerap aspirasi, tapi sampai sekarang juga nggak ada yang konkret kan. Akhirnya kita keluar dari situ. Kemudian after dari kegiatan dua itu, kita tetap melaksanakan aksi bukan berarti kita datang ke gedung DPR, datang ke gedung-gedung rakyat, gedung-gedung pemerintahan, kita didiamkan ataupun dibungkam. Tapi makanya setelah itu kita buatlah aksi yang lebih. Karena kan kita melihat Agustus kemarin kan anarkis aksinya ya, dalam tanda kutip anarkis karena ada pembakaran dan sebagainya. Tapi ya saya rasa itu bukan anarkis, itu bentuk kemarahan aja. Tapi kan memang ada beberapa yang mungkin terpengaruh dengan provokasi dan lain sebagainya, sehingga terjadilah pembakaran itu. Kemudian kita bangunlah konsolidasi ulang untuk bagaimana kita menyuarakan aspirasi dengan gerakan-gerakan tajuk yang lebih menyehatkan gitu. Artinya lebih secara psikologis masyarakat melihat gerakan ini bukan gerakan yang anarkis, tapi ini adalah aksi damai yang benar-benar menyuarakan. Itulah kita buat gerakannya aksi bertajuk Selamatkan Indonesia. Artinya kita pengen mahasiswa hadir kembali dengan almetnya, dengan instansinya, aliansi BEMSI. Kita hadir dengan tema menyelamatkan Indonesia. Kita ingin apa yang terjadi kemarin, apa yang terjadi kericuan-kericuan kemarin, kita hadir aksi demonstrasi secara damai, tajuknya Selamatkan Indonesia, dan juga membawa tuntutan-tuntutan yang kemarin sudah kita sampaikan. Artinya kita terus mengingatkan, ini loh Pak, ini loh Pak Dewan, ini loh Pak Menteri, Pak Presiden, segala macam, ini tuntutan kita. Akhirnya kita sampaikanlah di momentum-momentum gerakan-gerakan aksi Selamatkan Indonesia, seperti itu. Itulah ya sedikit kronologis dari peristiwa Agustus sampai awal September. Oke Bang, berarti dari pembahasan Abang nih, pembahasan kita dari tadi itu udah nyinggung soal BMSI nih Bang. Jadi mungkin walaupun kita udah besar nih di istana, tapi kita nggak boleh dong lupain yang kita. Mungkin kita masuk nih ke pembahasan soal BEM USU ya. Mendekati finish nih Bang, kepengurusan kita di sini. Jadi boleh nggak Bang, pada masa menjelang akhir kepengurusan ini, Abang justru merasa lega atau malah sedih nih Bang? Ya sebenarnya kalau saya tadi bilang di awal, kita ini kan sedang berada di fase memperbaikin semuanya. Karena kan selama dari tahun 2021 sampai dengan kemarin kita terpilih 2024, kita kan melihat banyak evaluasi yang harus kita lakukan gitu kan. Iya, contohnya aja hari ini kita berdiri di Sekret ini,
kemarin itu sekret ini udah macam gudang gitu kan, udah macam gudang, artinya kita untuk mengakses kembali sekret juga sangat sulit. Kemudian juga kita dalam dua periode kepengurusan juga kita belum bisa mencontoh secara utuh organisasi yang sehat karena dualisme gitu kan. Dari 2021 sampai dengan 2024 itu BEM-nya dualisme, artinya kan tidak sehat gitu kan. Maka hari ini organisasinya sudah sehat, banyak perbaikan-perbaikan yang kita lakukan. Ya, walaupun saya sampaikan di sini BEM USU belum sempurna, walaupun sudah berkecimpung di nasional, tapi secara kita lihat di dalamnya, ya mungkin para pengurus BEM, para pengurus kabinet melihat masih banyak permasalahan-permasalahan. Ya memang benar masih banyak, tapi itulah tugas kita untuk memperbaiki itu semua. Ya mungkin sulit ya kita memperbaiki itu dalam 1 tahun, tapi tentunya apa yang kita lakukan hari ini, apa yang teman-teman lakukan hari ini di BEM Universitas Sumatera Utara itu menjadi peninggalan bersejarah, legacy yang bagus untuk nantinya bisa dilanjutkan oleh pengurus yang terpilih selanjutnya untuk menjalankan BEM USU ini menjadi lebih baik lagi. Kita harapkan kan ada peningkatan. Nih kita mulai memperbaiki. Kemudian tahun depan ditingkatkan, akhirnya sampai nanti pada akhirnya BEM udah mateng dalam melaksanakan program kerja, dalam melaksanakan aspirasi-aspirasi masyarakat. Karena ya saya melihat dari kan kita berkecimpung di nasional, kita ngelihat organisasi ataupun BEM-BEM di universitas lain, ya kalau saya ngelihatnya memang USU itu BEM-nya sebenarnya masih banyak perlu perbaikan dari BEM-BEM yang lain. Banyak BEM-BEM di Sumatera, contohnya di UNAN apa segala macam itu mereka sudah rapi gitu kan, mulai dari struktur, tugas, pengkaderan, bahkan mereka punya pengkaderan staf magang apa segala macam. Kalau kita kan belum, kita masih dalam fase-fase perbaikan. Ya tentunya kontribusi kawan-kawan mulai dari Wapres yang benar-benar ketika saya berada di pusat dia yang mengurusin internal kan, Seskap, bendahara, wakil bendahara, kepala staf, Menko, Sekmenko, menteri, dan anggota yang lainnya, ya sangat mengapresiasi lah ketika apa yang menjadi hal baik kita untuk memperbaikin dan menunjukkan kepada mahasiswa bahwasannya BEM Universitas Sumatera Utara ini sudah ada dan lebih bernampak, dan kita harapkan sebenarnya lebih dirasakan sama mahasiswa Universitas Sumatera Utara BEM ini. Ya tentunya kalau ditanya tadi pertanyaannya tentang sedih atau enggak, ya gimana ya, kalau sedih ya mungkin kita kangen gitu ya. Kalau nanti ya mungkin kan kita belum demis kan. Mungkin setelah demis nanti kita kangen dengan perjalanan kita, jerih payah kita untuk melaksanakan kegiatan. Ketika kegiatan nggak punya dana, semua saling mencari sponsor apa segala macam, itu kan usaha-usaha yang bisa dilakukan, dan ini kan bisa berdampak gitu kan. Bagaimana kita bisa, cara kita melobi orang lain kan belajarnya semua dari organisasi. Itu sebenarnya yang harus kita pahamin, bahwasanya sedikit banyaknya organisasi ini bakal mempengaruhi kehidupan kita after dari perkuliahan. Karena after dari perkuliahan dunia kita bakal lebih keras lagi, kita bakal menghadapi hal-hal yang di luar dari nalar pikiran kita gitu kan. Ketika di BEM mungkin kita masih sepataran lah, seumuran, mudah berkompromi, mudah melobi. Nah, tapi ketika udah after dari perkuliahan pasti banyak yang kita hadapin. Ya contohnya ya belajarnya dari BEM. Contohnya ada orang yang berkegiatan ngundang sponsor. Nah, bagaimana kita bisa mempercayai orang yang lebih tua, orang yang mempunyai uang yang lebih banyak contohnya gitu kan. Masuk ke dalam BEM, ini program kita segala macam. Itu kan bagian belajar. Terus komunikasi, relasi ya. Tentunya kita di universitas mungkin kurang lebih 4, 5, 6 tahun gitu kan. After dari sini kan juga kita bakal bertemu kembali di dalam dunia-dunia yang lebih luas lagi. Inilah sebenarnya guna kita berorganisasi, berbem, untuk bagaimana ya komunikasi kita bisa bagus, kemudian relasi kita bisa lebih banyak ke depannya, kemudian jiwa leadership kita dalam memimpin sebuah kelompok itu juga bisa tumbuh dan bisa kita rasakan sebagai seorang mahasiswa, seperti itu. Berat nggak Bang menjalani satu periode ini sebagai ketua? Kalau dibilang berat ya, karena apalagi
BEM USU koordinator pusat lagi gitu kan, pikiran kemana-mana pecah gitu kan. Kadang kalau lagi struggle di pusat, kadang ya di USU juga struggle, ya kadang kalau saya itu ya mendiamkan diri dulu sehari gitu kan. Kita inilah lari dalam kehidupan gitu kan, menghilang tidur apa segala macam untuk menetralkan lah secara psikologis kita. Berat gitu kan, karena kalau saya sebenarnya mendalaminya, kalau kita tetap berada di dalam zona nyaman, maka kita tidak akan survive dalam hal apapun. Makanya ya kalaupun berat, ya ini bagian dari dinamika perjalanan, harus kita hadapin. Apa yang sudah kita ambil harus kita selesaikan gitu kan. Hari ini kita sedang menabur benih gitu kan. Esok hari kita bakal memanen tuai-tuainya gitu, memanen apa yang menjadi jerih payah kita hari ini. Ya mungkin bukan hanya ketua BEM aja, bukan hanya koordinator pusat aja, seluruh pengurus itu juga punya kontribusi, juga punya jerih payah. Kalian nggak akan mendapatkan tuainya, nggak akan memanen itu 1 tahun 2 tahun ke depan, enggak. Tapi selama perjalanan proses karir kalian setelah ini, itulah yang nanti bakal kalian rasakan. Oh berarti ini aku karena mulai dari organisasi, makanya aku after dari kuliah aku juga ikut komunitas, ikut bercengkrama dengan yang lain. After dari situ, yakinlah banyak hal-hal yang nanti di luar dari pikiran kita. Oh ternyata ini bagian dari kemarin proses gua di dalam ini ya, di dalam organisasi gitu kan. Itu yang kadang ya mungkin orang melihatnya ya banyak sebenarnya organisatoris yang mantan-mantan organisatoris, abang-abang kita, senior-senior kita yang merasakan hal yang sama, berat dalam memimpin. Kemudian after dari situ mereka menjadi orang-orang sukses. Ada yang menjadi anggota dewan, ada yang menjadi kepala dinas dan lain sebagainya. Yaitu bentuk kontribusi nyata kita terhadap sebuah kelompok, sebuah organisasi yang kiranya kita menggelutin dan kerja secara ikhlas, karena kan kita di BEM nggak dibayar nih. Ya kan, ya teman-teman di sini melaksanakan podcast, jadi panitia segala macam nggak dibayar, tapi after dari sini skill kalian, soft skills kalian tuh bisa dipakai untuk di dunia yang lebih luas lagi. Ya tentunya banyaklah hal-hal yang sebenarnya bisa diambil ketika ada dinamika, tidak lari dari masalah. Karena kan kadang ada ya, wah ini dalam kelompok, dalam bidang sedang dinamika nih, waduh udahlah, udah nggak cocok lagi saya di sini, saya keluar aja lah. Ini namanya orang-orang yang keluar dari dinamika. Esok mereka yang kayak gini itu ya ketika ada dinamika udah meninggalkan atau stres segala macam. Tapi kita harus berani mengambil resiko dalam setiap apa yang sudah kita ambil hari ini gitu. Jadi dengan kesibukan itu abang tetap bisa mikirin diri sendiri nggak bang? Masih lah, alhamdulillah masih. Masih ya bang? Masih. Istirahat aman bang? Istirahat, nah inilah dia udah berubah pola hidup kita kan, dari awalnya pagi berkegiatan. Kalau kuliah kan pagi kan, kalau dulu kan pagi berkegiatan, malam mungkin jam 12 lah paling lama tidur. Kalau sekarang udah terbalik gitu kan, kita kadang istirahat jam 5 pagi, terus bangun jam 10 sampai jam 5 pagi lagi. Wah, siklus kehidupannya sudah berubah gitu. Tapi tetap ya, kalau misalnya ada kegiatan pagi, kita paksakan. Misalnya kita ada audiensi pagi gitu, ini kita paksakan untuk hadir tepat waktu walaupun dalam keadaan ngantuk apa segala macam. Ya mungkin orang kesehatan paham lah, mungkin udah gimana gitu kan, rusaknya tubuh ini kan di dalam. Nah itu artinya ini pengorbanan. Ketika kita mengambil amanah ini, kita mengambil koordinator pusat, kita mengambil ketua BEM USU, artinya ada resiko yang kita hadapin ke depannya. Ya resikonya itu ya mungkin secara kesehatan kita kadang lebih lelah apa segala macam. Yaitu bagian dari resiko apa yang sudah kita ambil seperti itu. Oke bang, kita flashback sedikit ya. Untuk fun aja. Menurut abang sepanjang kepengurusan ini apa sih momen yang kalau abang ingat tuh selalu buat ketawa gitu bang? Waduh, apa ya? Atau selalu ingatnya buat stres aja gitu? Kalau buat senang itu sebenarnya kan saya ini ya, ketika menghadirkan kembali Secret ini gitu, itu yang paling saya ingat sebenarnya. Kita coba
lobby lagi gitu kan, melobi rektorat untuk sekret ini. Ini dulu sekretnya udah mau dirubuhkan ini untuk dibangun ruang persiapan gelanggang mahasiswa. Tapi saya usahakan periode ini, jadi kan kita cukup pakai periode ini dulu bicaranya kan. Periode ini sekret nih harus tetap dikelola oleh BEM, tetap dipegang penuh oleh BEM untuk kita bisa berkumpul. Nah, ketika ngelihat teman-teman rame di dalam sekret, di ruang rapat sana melaksanakan rapat sini, rapat sana, rapatnya, artinya sekret jadi ruang-ruang produktif. Itu kebanggaan saya sebenarnya. Makanya kita mengupayakan walaupun dalam segi pendanaan tidak dibiayain oleh kampus, ya ada rezeki saya sedikit, saya belikan ini, walaupun nggak banyak dan ya mungkin secara kualitas meja segala macam, secara kualitasnya masih buruk, tapi sedikit banyaknya saya memberikan kenyamanan lah untuk teman-teman BEM, ada tempat-tempat produktif. Karena kan kalau kita di kafe apa yang ada habis uang kan, akhirnya udahlah hilang waktu, habis uang untuk BEM gitu kan. Ya kita nggak mau seperti itu, kita meminimalisir untuk bagaimana BEM ini bisa tempat ruang-ruang produktif yang ada, ya kita bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan di sekret, dan tentunya di atas contohnya kan bisa memberikan dampak yang lebih banyak lagi. Bisa tuh ada orang yang kegiatan melaksanakan mubes, munas apa segala macam, bisa digunakan lah sekretnya dengan sebanyak itu. Bentuk kebanggaan saya, ya mungkin ya senyum-senyum sendiri ketika ngelihat teman-teman bisa aktif dalam melaksanakan program-programnya, karena sebenarnya kita nggak bisa ngasih apa-apa ya, kita hanya bisa ngasih ide, ngasih gagasan, tidak bisa mengasih dalam bentuk materi. Nah, ini yang harus kita tekankan kepada seluruh kabinet, seluruh BEM apa segala macam, bahwasannya hadirnya BEM ini bukan untuk memperkaya diri, bukan untuk memberikan materi kepada kalian semua, tapi untuk teman-teman itu bisa merasakan dampak dari organisasi-organisasi yang kita ikutin, seperti itu. Oke Bang, dari pembahasan kita tadi itu terlalu berat-berat banget. Mungkin kita ice breaking sedikit ya. Oh iya, ada ice breaking ya. Iya dong. Wih. Ini kita masuk ke segmen dosa. Wih, dosa ini. Jadi peraturannya, aku tanya abang harus jawab cepat dan harus jujur. Waduh. Kalau nggak jujur, dosa. Aduh. Makanya segmen dosa. Aduh, gawat ini. Ini lebih deg-degan pertanyaan dari yang tadi ini. Lebih berat yang tadi kok. Pertanyaan pertama ya bang. Pernah nggak pernah diomelin dosen gara-gara terlalu aktif organisasi? Gak pernah. Tapi ada yang negur. Negurnya cepat lulus. Nah, itu aja. Cepat lulus. Cepat lulus, cepat kerjakan skripsinya. Oke. Berarti jatuhnya pernah deh itu ya bang? Iya pernah berarti ya? Itu teguran pernah, berarti ya? Iya. Pernah lah berarti. Dia masih diingat bang dosen yang mana tuh sampai sekarang? Waduh, pokoknya setiap kita jumpa dosen, dia bilang, udah sampai mana skripsinya? Kenapa nggak dikerjakan? Oke. Memang mahasiswa akhir banget ya bang? Mahasiswa akhir, plus. Oke. Pertanyaan kedua. Pernah nggak pernah pengen berhenti organisasi tapi malah makin semangat? Pernah. Itu di saat jenuh mungkin ya. Di saat kita jenuh, kita pengen berhenti. Tapi kita mikir, ini kalau berhenti, bubar negara ini. Nah, bubar organisasi ini kan, itu dia. Pernah berpikir gitu. Akhirnya apa? Ya tambah semangat lagi. Oh, apa lagi yang kita lakukan ini? Kita ya memang harus punya waktu untuk berhenti sejenak, mengistirahatkan. Tapi jangan terlalu lama, setelah itu semangat lagi. Oke bang. Pertanyaan ketiga ya bang. Pernah nggak pernah tidur di sekret BEM? Pernah. Kalau lagi di Medan, oh ya waktu sebelum menjadi koordinator pusat pernah. Tapi nggak pernah sendiri, seram sekret soalnya. Jadi ngajak teman-teman ini bang? Iya, ngajak. Mana sini dulu, sini kita tidur gitu ya. Pertanyaan selanjutnya ya bang. Pernah nggak pernah bolos kuliah karena rapat nasional BEM SI? Enggak, karena saya menjadi ketua BEM USU juga nggak pernah bolos kuliah gitu kan. Kan kita semester 7 lah melaksanakan. Semester 7 udah sedikit lah perkuliahan, masih bisa terhandle. Kemudian semester 8 kan sudah mempersiapkan sempro aja. Sempro, kemudian nah setelah itu habis sempro baru koordinator pusat. Ya udah, saya melalang buana itu nggak ada beban. Sebenarnya nggak ada beban kuliah di dalam ruangan. Tinggal bebannya menyelesaikan skripsi, itu aja. Iya bang.
Oke bang, pertanyaan terakhir nih bang. Waduh, seram ini kayak. Enggak dong. Pernah nggak pernah ngerasa perjuangan mahasiswa nggak didengar pemerintah? Pernah kali. Pernah kali, ya, Bang? pakai kali lagi. Itu di caps lock ya bang? Di caps lock, pernah kali. Itu karena iya kita banyak ngasih tuntutan, nggak didengar juga sama pemerintah hari ini. Ya, kita harus lebih keras lagi agar tekanannya lebih kuat dan akhirnya didengar sama pemerintah kita hari ini. Oke bang, itu aja pertanyaan ice breaking kita bang. Mungkin penutupan kami minta nih ke abang, kata-kata singkat. Kata-kata hari ini bang. Woi, kata-kata hari ini. Ya, kata-kata hari ini untuk teman-teman semua, terutama seluruh mahasiswa Universitas Sumatera Utara, ayolah kita bangkitkan kembali semangat berorganisasi, keluar dari zona-zona nyaman kalian, zona-zona nyaman main-main kalian. Tapi hari ini perkuliahan itu bukan tentang kalian mendapatkan nilai-nilai akademik, kalian mendapatkan keilmuan akademik, tapi banyak yang harusnya kalian explore di dalam dunia perkuliahan. Bisa mengikuti UKM, bisa mengikuti BEM, HMJ dan lain sebagainya. Aktiflah dalam berorganisasi, rasakan manfaatnya, rasakan dampaknya, dan kalian akan ketika tadi saya bilang ketika kalian menanam benih hari ini, kalian akan menuainya ketika nanti kalian sukses. Dan kalian ketika sukses pasti kalian bakal throwback ya, untuk cerita, wah dulu gua ini pernah ikut organisasi, makanya gua juga udah menjadi orang-orang sukses dan bisa memobilisasi orang lain dalam satu pemikiran kita. Ya mungkin semangat untuk kawan-kawan semua, terutama yang masih maba, mahasiswa baru 2025, 24, 23, ataupun yang masih hari ini menjadi pengurus BEM sebagai staf, lanjutkanlah karirnya. Jangan cuma sampai dengan staf. Ya mungkin setelah ini bisa lanjut menjadi direkomendasi menjadi kadif-kadif, menjadi menteri-menteri, bisa berikan dampak-dampak yang lebih luas lagi untuk orang sekitar kita, untuk mahasiswa ataupun untuk masyarakat Indonesia, seperti itu. Makasih ya bang tipsnya. Ini juga sangat menenangkan anak-anak organisasi. Waduh. Tips dari abang. Siap. Mungkin kami dari tim podcast sangat-sangat berterima kasih nih Siap, Bang. sama-sama. Udah meluangkan Kawan-kawan waktu semua. buat podcast Siap. hari ini. Ya, kita turun hari ini terbang ke Medan karena untuk podcast. Khusus ya bang? Khusus. Mantap. Oke, kami ucapkan terima kasih sekali lagi bang. Dan sangat luar biasa isi obrolan kita hari ini. Berisi semua ya bang. Aduh. Oke bang, mungkin buat teman-teman terima kasih udah mau nonton podcast kali ini. Dan kami juga terima kasih sekali lagi Sama-sama, Bang kawan-kawan. Daniel udah meluangin waktu. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Dadah.